Lasmi terperangah tak percaya, memperhatikan Riko. Putra tirinya berdiri di bawah kucuran air shower dan sengaja tak menutup pintu kamar mandinya. Mama tirinya itu makin terkejut tatkala Riko tiba-tiba berbalik sambil tersenyum tanpa menunjukkan tanda-tanda kepanikannya. "Kok bengong sih, Ma? Sini." Tanpa menunggu jawaban Lasmi, Riko pun menarik mama tirinya itu ke dalam. Tapi kok Mama kan Begitulah secuil kisah yang menggambarkan kedekatan Riko dengan mamah tirinya. Kedekatan yang terjalin dan mengalir, dan menciptakan keakraban yang cukup janggal di antara mereka. Sebelumnya, sudah 3 tahun sejak ayah Riko meninggal. Riko masih berusia 18 tahun saat tragedi itu terjadi. Meskipun Riko sangat merindukan ayahnya, tapi itu tidak lebih dari yang dirasakan mama tirinya. Hidup mereka dulunya ideal, tinggal di pusat kota, dan segala kenyamanan lain sebagai tanda hidup berkecukupan. Segalanya hampir sempurna sampai kecelakaan itu terjadi. Haryo, ayah Riko, sedang mengemudi pulang dari tempat kerja, ketika sebuah mobil yang dikendarai seorang pemabuk menyeberang berlawanan dan menabrak mobilnya. Haryo sama sekali tidak punya kesempatan. Polisi bahkan mengatakan jika mobil pemabuk itu melaju dengan kecepatan hampir 100 mil per jam. Acara pemakaman memang selalu sulit bagi semua orang. Kerabat serta rekan Haryo datang untuk bela sungkawa, karena selama hidup Haryo dikenal sebagai orang yang menyenangkan. Tapi setelah pemakaman selesai, Lasmi dan Riko harus pulang dengan kesedihan yang berkelanjutan. Kecelakaan itu mengubah hidup mereka secara drastis. Lasmi, mama tirinya, harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia bahkan harus menjual rumah peninggalan Haryo sebagai modal usaha membuka toko baju di pasar. Meski hanya anak tiri, tapi Lasmi selalu memperlakukan Riko seperti putranya sendiri. Apalagi dari pernikahannya dengan Haryo, Lasmi tak memiliki anak, sehingga hanya Riko lah yang menjadi pelipur laranya saat itu. 2 tahun lamanya Lasmi meniti karir usaha toko baju itu. Penuh suka duka, meski pada akhirnya wanita berusia 45 tahun itu perlahan mulai mendapatkan hasil. Tokonya berkembang hingga bisa mempekerjakan beberapa karyawan. Selain itu, ia juga bisa membeli rumah meski sederhana. Meskipun kehidupan keduanya mulai kembali stabil, tapi secara emosional sangatlah sulit. Lasmi dan Riko masih harus berjuang. Mereka bersandar satu sama lain untuk saling mendapatkan dukungan. Mungkin dari sana pula kedekatan Riko dan mamah tirinya menjadi lebih dari sekedar ibu dan anak pada umumnya. Riko menjadi kepala rumah tangga, meski ia tahu jika dia tak akan bisa menggantikan peran mendiang ayahnya. Lasmi sendiri di usianya yang terbilang sedikit tua, penampilannya tak kalah dengan wanita muda. Banyak orang bahkan tak pernah percaya jika usianya sudah berkepala 4 lebih. Mereka menganggap usia Lasmi jauh lebih muda. Posturnya memang tak terlalu tinggi, tapi perawakannya yang terawat serta anugerah yang lumayan membuat Lasmi begitu menarik perhatian para pria di sekitarnya. Riko sendiri sudah berkali-kali menyarankan ibu tirinya itu untuk menikah lagi. Ia sama sekali tak mempermasalahkan jika akhirnya ada sosok pria baru yang hadir di kehidupan mereka. Tapi, sayangnya Lasmi tak ingin terburu-buru, apalagi ada Riko yang menjadi pertimbangannya. Karena baginya kebahagiaan Riko adalah kebahagiaannya juga. Riko sendiri tumbuh menjadi pemuda yang lumayan tampan. Ditunjang postur yang proporsional, ia nampak begitu sempurna untuk ukuran pemuda seusianya. Sayangnya ia sangatlah pemalu, sehingga sering tak percaya diri jika berdekatan dengan wanita seusianya. Dan hal itulah yang membuat Riko susah mendapat pacar. Riko tak pernah membicarakan masalah itu pada ibu tirinya. Bahkan setiap kali mamah tirinya itu menanyakan tentang kehidupan asmaranya, Riko selalu bilang kalau belum berminat untuk pacaran. Seperti halnya malam itu, tepatnya malam minggu. "Loh kok, kamu nggak malam mingguan? Kok di rumah aja toh?" tanya Lasmi sambil duduk di samping putranya yang sedang nonton TV. "Enggak, Mah. Lagi pula aku lebih suka di rumah sama Mama." Riko selalu memiliki jawaban yang sama saat Lasmi menanyakan perihal asmaranya. "Cobalah sekali-kali kamu keluar rumah. Kamu kan harus punya teman atau pacar," kata Lasmi yang kemudian menatap Riko dengan ekspresi serius. "Mama cuma khawatir kok," timpal Lasmi lagi. "Tapi aku nggak khawatir, meski Mama nggak ada pasangannya. Kita kan beda kok, Mama sudah pernah nikah. Sementara kamu?" "Lain kali aja lah, Ma. Lagian aku kan sudah ada Mama." Riko tersenyum sambil menatap lekat wajah mamanya. "Tapi kamu tetap harus punya pacar kok. Mama nggak mau kamu jomblo seumur hidup." Riko menarik napas panjang. "Mah,
Sebenarnya Riko sebenarnya sudah lama ingin bicara pada Lasmi tentang rasa malunya pada wanita, tapi dia tak ingin membuat mamanya kepikiran. Riko sebenarnya malu kalau dekat sama cewek, mah. Malah sering gagap ngomongnya. Kata Riko menunduk tak berani menatap wajah mamanya. Jujur Lasmi kaget tapi berusaha untuk tak menunjukkannya. Kamu bilang malu deket sama cewek, tapi kenapa sama mama enggak? Soalnya mama beda. Riko kan udah biasa sama mama. Tapi kamu tertarik kan sama cewek? Iyalah, Ma. Aku masih normal, Ma. Riko sedikit jengkel dengan ucapan mamahnya. Sementara Lasmi akhirnya lega, karena ternyata putranya masih normal. Ia lantas mencari cara agar Riko terbiasa berhadapan dengan wanita. Gimana kalau malam ini kamu malam mingguan sama mama? Usul Lasmi. Beneran itu, Ma? Mama serius kok, kamu tadi kan bilang kalau sama mama kamu nyaman. Jadi mama mau kasih tahu caranya biar nggak malu lagi bicara sama cewek. Riko terdiam selama beberapa saat untuk berpikir. Ya udah, Ma. Riko salin dulu ya. Ujar Riko berlalu. Begitu pula dengan Lasmi. 20 menit kemudian, Riko mondar-mandir gugup di sekitar ruang tamu menunggu mamanya. Dan ketika Lasmi menuruni tangga, Riko tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ia sempat terpaku mendapati Lasmi mengenakan setelan wetat yang sedikit menampilkan 2 anugerahnya, dipadu dengan rok selutut, membuat sang mama nampak sempurna. Kamu kenapa kok? Tanya Lasmi heran melihat wajah putranya. Lasmi perhatikan lagi penampilannya. Mungkin ada yang salah di mata putranya. Enggak kok, Mah. Riko tergagap-gagap hendak mengatakan betapa cantiknya sang mama. Akhirnya keduanya pun bergegas menuju mobil. Dengan sigap Riko membukakan pintu mobil untuk mama tirinya. Tapi ketika Lasmi duduk, jakun Riko sesekali naik turun karena tak sengaja menangkap 2 anugerah indah sang mama. Jantungnya berdebar sejenak seolah lupa jika wanita itu adalah mamanya. Selama di jalan, konsentrasi Riko terbagi antara memperhatikan jalan dan melirik 2 anugerah Lasmi. Perasaan aneh perlahan muncul untuk pertama kali sepanjang hidupnya. Riko mengemudikan mobilnya ke rumah makan yang sering mereka kunjungi saat sang ayah masih ada. Dan singkatnya, makan malam itu pun berjalan lancar dan santai. Lasmi bahkan mengajak Riko bercanda seolah benar-benar pacaran di sana. Sementara Riko sendiri sama sekali tak gugup saat makan malam berdua dengan mamanya. Hanya saja, lagi-lagi Riko seperti dibuat lupa jika Lasmi adalah mamanya. Tapi rupanya, bukan hanya Riko yang merasa seperti itu. Lasmi pun beberapa saat seperti lupa jika dia sedang bersama putra tirinya. Sikap dewasa serta ketampanan sang putra membuat Lasmi merasa ada hal yang berbeda malam itu. Selesai makan, keduanya menuju bioskop. Saat Riko membukakan pintu mobil, dia berusaha tak melirik 2 anugerah tadi. Tapi lagi-lagi, hal itu mustahil. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, netranya tetap tertuju pada penampakan anugerah indah mamanya. Sementara Lasmi yang tahu pandangan Riko mengarah pada hal itu, bukannya marah, justru menganggap hal itu sebagai kenakalan biasa. Dia bahkan merasa tersanjung karena masih bisa membuat pemuda seusia Riko terkagum dengan keindahannya. Di bioskop pun sama, keduanya larut akan kebersamaan mereka. Keduanya duduk barisan paling belakang. Hanya ada beberapa orang penonton lain, tak begitu ramai mungkin karena film yang dipilih kurang menarik. Ya, film yang dipilih Riko adalah yang bergenre komedi membuat keduanya tertawa lepas. Di pertengahan cuplikan, Riko dengan hati-hati merangkul Lasmi. Sementara Lasmi sendiri justru tersenyum. Rupanya usahanya untuk membuat Riko tak canggung dengan wanita pun berhasil. Hanya saja, ada satu hal yang tak disadari oleh Lasmi. Yaitu pada saat Riko merangkul mamanya, jemari pemuda itu sengaja mendarat pada 2 anugerahnya. Riko bisa membayangkan jika bidang itu begitu sempurna. Jantungnya berdetak cepat. Dan Lasmi pun lambat laun mulai merasakan ada jemari yang mondar-mandir pada bidang itu. Hal itu rupanya sedikit menggelitik jiwa Lasmi. Ia berpikir mungkin itu tak sengaja. Tapi untuk menghentikannya, ia takut jika Riko akan malu nantinya. Nafas Lasmi memburu, apalagi ia juga sudah lama tak merasakannya. Bahkan tanpa disadari, segitiga bermuda Lasmi mulai basiah. Beruntung tiba-tiba lampu teater menyala terang, membuat Lasmi melonjak kaget. Begitu pula dengan Riko yang tak kalah kikuk tiba-tiba. Keduanya terdiam, menunggu beberapa orang pergi dari ruang studio, sebelum kemudian ikut menyusul meninggalkan ruangan. Riko memilih untuk berjalan di belakang mamanya, lantaran perahunya yang hormat tak ingin diketahui Lasmi. Perjalanan pulang ke rumah sangat sunyi.
Riko tak bisa mempercayai apa yang terjadi di bioskop tadi. Sementara Lasmi mencoba menganggap hal tadi hanyalah keisengan kecil. Setidaknya, putranya bisa membangun rasa percaya dirinya, meskipun ia juga ikut hanyut akan perlakuan putranya. "Makasih ya, Ma, udah nemenin Riko malam ini," kata Riko ketika sampai di ruang tamu, sebelum ia melangkah ke kamarnya. "Sama-sama kok, Mama juga seneng tadi," ujar Lasmi tersenyum. Malam itu, Riko repuahan di divan dengan perahu hormat yang digenggamnya. Semua bayangan tentang gadis-gadis di kampusnya hilang berganti Lasmi yang mendominasi pikirannya. Masih teringat jelas bagaimana jemarinya tadi mondar-mandir pada anugerah Lasmi. Dan hal itu membuat Riko semakin semangat melatih jemari hingga menjelang pagi tiba. Hari-hari pun berlanjut seperti biasa. Selama beberapa hari itu, keduanya pun tampak seperti biasa. Sampai ada satu kejadian yang membuat Lasmi kaget dengan sikap putranya. Tepatnya ketika siang Riko berada di rumah sendirian, sementara Lasmi masih di toko bajunya. Hari itu ia cukup lelah setelah seharian membersihkan halaman rumah dan merapikan rumput di taman. Saat itu juga Riko memutuskan mandi sambil menunggu mamanya pulang. Karena berpikir tak ada orang, Riko masuk ke kamar mandi, membiarkan pintunya terbuka. Ia melangkah ke bilik pancuran air yang terbuat dari kaca bening. Saat Riko mulai membersihkan dirinya, bersamaan dengan itu pula ia teringat Lasmi. Ingat akan kejadian tempo lalu, hingga membuat keinginannya timbul secara tiba-tiba. Pelan, tapi pasti tangan Riko mulai menyasar perahu dan mulai melatih bakatnya di sana. Matanya terpejam saat dia bersandar di tembok sambil membayangkan wajah cantik sang mama. Namun tanpa disadari oleh Riko, rupanya Lasmi memutuskan pulang lebih awal dari tokonya. Setelah memarkirkan mobil di garasi, wanita paruh baya itu langsung masuk ke dalam rumahnya. Melihat keadaan rumah sepi, beberapa kali ia memanggil Riko namun tak ada sahutan. Riko masih terlalu asyik dengan kegiatan baiknya di kamar mandi. Lasmi kemudian melangkah menuju kamarnya di lantai 2. Namun saat melewati lorong, mendadak Lasmi berbalik karena mendapati pintu kamar mandi terbuka. Ia hendak melangkah memastikan tak ada orang di kamar mandinya. Tapi baru beberapa langkah ia berjalan, mendadak jantungnya berdegup karena terkejut. Wanita itu melongo, mendapati Riko dengan polosnya melatih bakat perahu dan talentanya. Meski Lasmi tak memiliki banyak perbandingan, dia tahu jika perahu Riko jauh lebih baik dibanding perahu mendiang suaminya. Lasmi menggelengkan kepala beberapa kali dan mencoba segera pergi, tapi entah kenapa kakinya tak mau bergerak. Lasmi merasakan gelenyar aneh saat menyaksikan tingkah sang putra. Bahkan semakin lama Lasmi mulai membayangkan hal di luar nalarnya. Mama. Lasmi terperanjat, tak menduga Riko akan menyebut namanya di tengah kegiatan baik itu. Lasmi yang berdiri tak jauh dari sana, hanya bisa meneluan ludiahnya. Ia tercengang, bahkan celakanya. Lasmi tak mengira jika tiba-tiba Riko tak sengaja menoleh ke arahnya. Sontak keduanya terdiam selama beberapa detik, bingung untuk memulai percakapan. Sampai kesadaran mereka kembali sepenuhnya, buru-buru Riko menutup pintu, sementara Lasmi juga segera menuju ke kamarnya. 1 jam kemudian Riko turun ke dapur untuk makan malam. Situasi kembali canggung saat di dapur dia bertemu dengan Lasmi yang menyiapkan makanan. Riko merasa begitu bodoh dan malu karena tadi ketahuan melatih bakatnya. Dalam hatinya Riko ingin sekali makan di kamar saja tanpa perlu bertatap wajah dengan mamahnya. Dan ternyata hal itu juga dirasakan Lasmi. Ia juga merasa sangat malu karena telah menyaksikan fenomena langka tadi. Meski begitu, Lasmi sadar bahwa apa yang dikerjakan Riko adalah hal yang normal. Satu-satunya hal yang mengganggu pikiran Lasmi adalah ketika tadi dia mendengar bagaimana Riko menyebut namanya. Mendengarnya saja membuat jantung Lasmi berdebar. Bentar ya Ko, Mama belum selesai masaknya." Senyum kaku di wajah Lasmi menyiratkan kekacauan di dalam dirinya. Sambil menunggu masakan matang, tak ada percakapan di antara mereka berdua. Riko memilih untuk duduk di kursi meja makan sambil berpura-pura mengotak-atik ponselnya. Berbeda dengan Lasmi yang sesekali melirik putranya itu. Dalam hati dia mulai mengagumi ketampanan Riko. "Jadi, gimana tadi mandinya, Ko?" Lasmi memulai percakapan. Ia tersenyum mengajak bercanda Riko, agar tak ada lagi kecanggungan di antara mereka. Sementara Riko sontak kaget diberi pertanyaan seperti itu. "Mama minta maaf ya, tadi nggak sengaja. Lawang kamu juga kenapa nggak ditutup pintunya?" Itu Riko lu lupa, Mah." "Oh alah, iya,
lagian. Yang tadi itu hal normal kok. Mama nggak marah, jadi kamu nggak perlu malu. Lasmi berusaha sebaik mungkin agar Riko tak memikirkan kejadian sore tadi. Iya, Mah. Maafin Riko. Seharusnya tadi, Riko. Udah nggak usah dipikirin, lain kali. Jangan lupa tutup pintu ya. Hihihi. Ledek Lasmi. Iya, Mah. Wajah Riko bersemu karena malu. Tapi setidaknya, keadaan mulai seperti sedia kala. Setelah menyelesaikan pekerjaan di dapur, Lasmi melangkah menuju kamarnya di lantai 2, sementara Riko berpamitan ke minimarket untuk membeli beberapa kebutuhannya. Dan kira-kira jam 8 malam, Riko yang sudah kembali dari minimarket, tengah asik nonton TV di ruang keluarga. Untuk sejenak, pemuda itu mendadak takjub dengan penampilan mama tirinya yang turun dari kamar, lalu menghampirinya. Lasmi berjalan dengan menggunakan daster lawas, yang memang sudah lama tak digunakannya. Terakhir digunakan saat ayah Riko masih ada. Meski dalam cahaya ruangan cukup redup malam itu, tapi tetap saja Riko bisa mengamati lika-liku keindahan mama tirinya. "Nonton apa, Ko?" tanya Lasmi sesaat setelah wanita cantik itu duduk di samping putra tirinya. Ini mah drama Korea," ujar Riko mencoba menyembunyikan kegugupannya saat berdekatan dengan mama tirinya. "Oh ya, Ma, bentar ya, aku bawakan sesuatu buat Mama." Riko beranjak dari kursi dan berjalan ke arah dapur, lalu kembali dengan membawa 2 minuman Amer yang dibeli di dekat minimarket tadi. "Wah, kamu tahu aja kalau Mama jenuh," ujar Lasmi antusias. Riko lantas memberikan salah satu minuman itu pada Lasmi. Mereka berdua duduk berdampingan sambil nonton TV. Keduanya sesekali tertawa bersama, sambil meneguk minuman masing-masing. Pengaruh Amer nyatanya membuat Lasmi mengantuk dan nyaris kehilangan kesadaran. Alhasil, belum selesai dengan tayangan drama di TV, Lasmi sudah bersandar di tepi kursi dan memejamkan matanya. Berbeda dengan Riko yang masih bugar, dan sama sekali tak terpengaruh oleh Amer tersebut. Sesekali ia melirik ke arah Lasmi yang kebetulan dasternya sedikit berpindah dari tempatnya. Hamparan lika-liku keindahan mamah tirinya itu pun cukup menguji imronnya, bahkan mampu membuat perahunya seketika hormat. Lasmi bukannya tak tahu jika putra tirinya Iti tengah memperhatikannya. Benar jika pengaruh Amer membuatnya sedikit keliangan, tapi minuman itu rupanya juga membuat keinginannya timbul. Ingatannya kembali melayang pada kejadian saat Riko melatih jemarinya siang tadi. Ia bahkan membiarkan Riko mengamati lika-liku keindahannya, berharap sang putra akan bertindak lebih jauh lagi padanya. Dan benar saja, lama-lama tak hanya mengamati sang mama, tapi Riko juga nekat menjalankan tangan ke arah rerumputan padang Sahara. Riko seolah tak peduli lagi, jika mungkin nantinya Lasmi akan menegurnya. Lasmi sendiri berusaha sebisanya menahan suara. Kedua matanya tetap terpejam, berpura-pura tak ada yang janggal dalam dirinya. Setidaknya dia tahu jika dirinya masih bisa membuat pemuda seusia Riko berkeinginan. Namun rupanya Riko justru hendak bertindak lebih dari itu semua. Dengan tiba-tiba Riko mengambil perahu, lalu memarkirkan pada pelabuhan mamah tirinya. Sontak Lasmi kaget. Ia tak mengira jika putranya itu tak cukup hanya menjalankan tangannya saja. "Nggak boleh, ini nggak benar," batin Lasmi. Sementara Riko yang hendak melajukan perahunya, mendadak kaget mendapati Lasmi pura-pura mengerjapkan mata. Sontak ia menjauh, lalu buru-buru merapikan kabinet negara. Beruntung Lasmi tak sampai menoleh ke arahnya, sehingga dengan cepat Riko berbalik, lalu berjalan cepat meninggalkan sang mama menuju kamarnya. Lasmi menghela nafas panjang. Niat baik sang anak akhirnya bisa dihentikan juga. Seminggu berlalu sejak kejadian malam itu, Lasmi sedikit menjaga jarak dengan Riko. Wanita parubaya itu merasa, jika kejadian malam itu memang sudah keliru. Lasmi memang sempat larut saat Riko memarkirkan perahu pada pelabuhannya, tapi berbeda saat Riko nekat hendak melajukan perahunya. Lasmi tak bisa membayangkan beban moral yang akan ditimbulkan setelahnya. 1 minggu terakhir, Lasmi memilih untuk menyibukkan diri di tokonya. Berangkat lebih pagi saat Riko masih terlelap tidur, dan pulang larut malam ketika putra tirinya itu sudah berada di kamar. Riko sendiri sudah menduga jika perubahan sikap Lasmi yang drastis. Mungkin akibat tindakannya malam itu. Meskipun ia juga tak tahu pasti apakah sang mama mengetahui tindakan baiknya itu. Alhasil, Riko pun tak banyak protes. Bahkan justru sering merasa canggung saat bersitatap dengan mamah tirinya. Hidup berdua di rumah yang sama tentu jadi hal sulit jika menghindari interaksi.
Di hari biasa, mungkin mudah bagi Lasmi untuk menyibukkan diri di pasar, tapi tidak di hari libur seperti hari itu. Seperti biasa, Riko sudah bersiap di ruang TV, menunggu mamanya turun dari kamarnya. Sejak sore, Lasmi memang sengaja mengurung diri di kamarnya. Wanita itu berpikir keras untuk bisa menghindari Riko, hingga suasana di antara mereka kembali seperti semula. Sampai tak lama kemudian, tok tok tok, Riko dikejutkan oleh bunyi ketukan pintu rumahnya. Begitu Riko membuka, seorang pria dengan setelan jas berdiri di depan pintu. "Mau cari siapa ya, Mas?" tanya Riko. "Bu Lasmi ada? Saya Jamal, temannya di pasar. Kamu pasti Riko ya? Bu Lasmi sering cerita kamu." Pria yang mengaku bernama Jamal itu lantas menyalami Riko. "Ada kok, silahkan masuk. Bentar, saya panggilkan." "Nggak usah, kami mau pergi kok." Belum sempat Riko berbalik, suara Lasmi dari tangga terdengar sedikit lantang. Dengan menggunakan gaun malam, Lasmi nampak begitu menakjubkan. Riko bahkan lupa kapan terakhir kalinya dia melihat sang mama berpenampilan secantik itu. "Udah lama, Mas?" tanya Lasmi pada Jamal. "Barusan kok." "Kok? Mama pergi dulu ya." "Oh ya, ini Pak Jamal. Dia teman mama di pasar." "Riko udah kenalan kok," ujar Riko ketus. "Ya udah, mama tinggal bentar ya." "Terserah mama aja." Sekali lagi Riko menunjukkan ketidaksukaannya saat itu. Keduanya lantas melangkah keluar, menuju mobil yang terparkir di halaman rumah. Sementara Riko masih memperhatikan keduanya dari depan pintu. Emosinya naik saat melihat Jamal dengan sigap membukakan pintu mobil untuk mamanya. Begitu mobil menyala, Riko langsung masuk ke dalam rumah dengan penuh amarah. Riko membanting pintu sekuat tenaga, merasakan emosi meledak sedemikian rupa. Seharusnya malam itu dia bisa menghabiskan waktu bersama Lasmi seperti biasanya, atau bahkan bisa memperbaiki keakraban mereka yang sempat renggang. Riko menyadari jika selama Lasmi menjanda, tak sekalipun mamanya itu memperkenalkan teman dekat pria padanya. Tapi, kenapa saat itu mendadak datang pria lain di saat keakrabannya sedikit merenggang? Riko kalut, emosi, marah, dan tentu saja cemburu. Cemburu mungkin adalah kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana perasaan Riko saat itu. Malam itu, Riko mengurung dirinya di kamar, mengutuki harinya yang sial karena kehadiran sosok pria bernama Jamal. Singkatnya, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika Jamal mengantarkan Lasmi kembali pulang. Setelah mobil Jamal berlalu, Lasmi melangkah menuju pintu rumahnya. Belum sempat wanita cantik itu membuka pintu. Dari dalam muncul Riko. Rupanya pemuda itu masih terjaga saat mendengar suara mesin mobil berhenti di depan rumah. "Loh, kamu belum tidur?" Tak seperti biasanya, Riko menyambut kedatangan Lasmi dengan wajah masam. "Belum. Aku nungguin mama dari tadi. Aku nggak suka mama deket-deket sama bapak-bapak tadi," kata Riko tanpa basa-basi. Lasmi tahu, cepat atau lambat akan mendengar ini dari putra tirinya. "Tapi kok, mama juga butuh teman ngobrol? Memangnya Riko aja nggak cukup ya?" Suara Riko sedikit meninggi. "Mama ngerti, tapi kita sudah terlalu jauh. Mama sadar beberapa hari lalu kita..." Lasmi menjeda ucapannya karena berpikir Riko pun mengerti akan maksudnya. "Terlalu jauh gimana? Jadi mama udah nggak mau deket sama Riko lagi?" Suara Riko makin meninggi, seolah tak terima dengan jawaban mama tirinya. "Kok, mama sayang sama kamu, tapi mama nggak bisa. Mama sudah anggap kamu seperti putra mama sendiri." Suasana mendadak menjadi hening. Untuk pertama kalinya Riko merasakan sakitnya patah hati. Tanpa berbicara, Riko berbalik dan langsung pergi meninggalkan Lasmi di depan pintu. Pemuda itu tak ingin mamanya melihat dirinya menangis. Sejak itu, suasana di dalam rumah makin canggung. Baik Riko maupun Lasmi makin jarang ngobrol. Riko bahkan mulai sering pergi keluar dan pulang larut malam. Sampai suatu sore setelah pulang dari pasar, Lasmi menyibukkan diri di dapur untuk menyiapkan makan malam. Seperti biasa, sejak siang Riko sudah pergi entah kemana. Biasanya ia akan pulang saat hari sudah gelap. Tapi berbeda pada sore itu. Lasmi dikagetkan dengan suara motor Riko yang sudah memasuki garasi. Lasmi makin terkejut ketika mendengar tawa seorang wanita di depan rumahnya. Lasmi pun bergegas berjalan menuju depan rumah untuk memastikannya. "Selamat sore, Tante." Di depan pintu sudah berdiri seorang gadis di samping putra tirinya itu. "Sore juga, temannya Riko ya?" tanya Lasmi. "Dia pacarku, namanya Mirna. Mir, kenalin ini mamaku."
ujar Riko menjawab pertanyaan Lasmi. Mirna lantas menyalami Lasmi, yang nampak kikuk menyambutnya. "Oh ya, silahkan masuk Mir, kebetulan tante lagi masak. Kita makan malam bareng ya." "Gak usah, kami gak lama kok. Cuma mau ambil barang aja di kamar." Riko lantas menarik tangan Mirna melewati Lasmi, seolah tak mempedulikan kehadiran mamanya. Lasmi hanya bisa menghela nafas. Ia sadar betul jika Riko masih marah sejak pertengkaran kemarin. Begitu Riko dan Mirna menghilang dari pandangan matanya, Lasmi pun menutup pintu dan kembali menuju dapur. Saat memasak, Lasmi masih memikirkan gadis muda yang dibawa pulang putra tirinya. Itu adalah kali pertama Riko membawa wanita ke rumah dan mengenalkan pada dirinya. Di satu sisi Lasmi merasa senang, karena pada akhirnya Riko bisa mendapat pacar. Tapi di sisi lain, Lasmi juga merasakan perasaan asing yang mendadak hadir di benaknya. Sebuah perasaan aneh yang condong pada perasaan cemburu. "Enggak, aku nggak boleh mikir kayak gitu," gumam Lasmi sambil menggelengkan kepala. Ia berusaha mengalihkan pikiran itu dengan memfokuskan pada kerjaan dapur. Hingga tak terasa hampir setengah jam Lasmi sibuk di dapur, tapi Riko dan Mirna tak kunjung keluar dari kamarnya. Karena penasaran dan khawatir, Lasmi memutuskan untuk naik ke lantai 2. Memastikan keadaan putranya. Nampak pintu kamar Riko tertutup rapat. Suasana juga sangat sepi seolah tak ada tanda-tanda kehidupan. Lasmi makin mendekat ke arah pintu, tapi Mirna, jantung Lasmi seolah berhenti berdetak tatkala mendengar suara aneh dari dalam kamar putra tirinya. Suara itu makin menjadi ketika Lasmi mendekatkan telinganya. Tanpa pikir lagi, Lasmi langsung membuka paksa pintu kamar putra tirinya. Dan betapa terkejutnya Lasmi ketika mendapati Mirna sibuk memberi perhatian pada perahu layar putranya. Gadis itu bersimpuh dengan perahu di depannya, sementara Riko nampak memejamkan mata. "Apa-apaan ini?" bentak Lasmi. "Mama?" balas Riko tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Mirna yang juga kaget buru-buru merapikan lain-lainnya. Gadis itu nampak ketakutan setelah ketahuan sedang membantu masalah pacarnya. "Mama kecewa sama kamu, Riko. Mama nggak nyangka kamu seperti itu." Riko hanya tertunduk, namun dalam hati pemuda itu masih jengkel pada mamanya. Kenapa selalu aku yang harus nurutin mama? Sementara aku, sudahlah, aku benci sama mama. Untuk pertama kalinya, Riko berani meninggikan suara saat berbicara dengan Lasmi. Tanpa mempedulikan Lasmi, Riko membawa Mirna melangkah pergi meninggalkan mamahnya. Lasmi berusaha untuk memanggilnya, tapi Riko sama sekali tak peduli. Pemuda itu lantas menyalakan motor, lalu pergi dari rumah. Suara mesin motornya meraung kencang, mengalahkan suara teriakan dan tangisan Lasmi memanggil nama putra tirinya. Alhasil, sore setelah insiden pertengkaran itu, Lasmi menelepon Jamal, meminta bantuan untuk mencari putra tirinya. Lasmi menyapu gelapnya jalanan kota dari balik kaca jendela mobil. Pandangannya menerawang, hatinya gundah, mengingat keakrabannya dengan Riko semakin buruk saja. Tapi, hingga waktu menunjukkan pukul 10 malam, baik Lasmi dan Jamal belum juga menemukan pemuda itu. Alhasil, Jamal mengantar Lasmi pulang dan mungkin akan mencari Riko keesokan harinya. Sampai pagi harinya, Lasmi yang baru terjaga dari tidurnya, mendadak kaget mendengar ponselnya berdering. Sebuah nomor asing terlihat di layarnya. "Halo, selamat pagi. Benar ini nomor Ibu Lasmi? Ibu dari Riko?" Terdengar suara berat seorang pria dari ujung telepon. "Iya benar, ini siapa?" "Kami dari Polres Kota. Anak ibu sekarang ada di sini. Kami mengamankan Riko karena terlibat keributan semalam." Lasmi sedikit tercekat, mendadak ketakutan menyergapnya, khawatir hal buruk menimpa putra tirinya. Tanpa pikir lagi, Lasmi menutup telepon itu dan bergegas menuju Polres Kota. Sepanjang perjalanan Lasmi tak bisa tenang. Selama ini, putra tirinya tak pernah sekalipun terlibat masalah hingga berurusan dengan pihak berwajib. Lasmi menduga semua karena akibat pertengkarannya kemarin. "Riko, kamu nggak apa-apa kan?" Lasmi mendekati Riko dan langsung memeyuk sang putra di ruang tunggu tahanan. Riko hanya bergeming, nampak beberapa luka lebam di wajahnya. "Riko gak apa-apa kok, Bu. Putra ibu cuma luka kecil aja." Seorang pria berperawakan tegap masuk ke ruangan dan lantas menjelaskan tentang masalah yang dialami Riko kemarin. Riko dan teman-temannya terlibat bentrokan, dan pihak berwenang terpaksa membawa Riko untuk diamankan.
Tapi beruntung, setelah negosiasi dan perdebatan panjang, akhirnya Lasmi pun berhasil membawa Riko pulang. Sesampainya di rumah, Lasmi segera mengobati luka di wajah Riko yang duduk di ruang keluarga. Riko bahkan menurut saja ketika Lasmi meminta putra tirinya itu untuk menanggalkan wajunya. "Kenapa harus begini segala sih, Ma? Udah nurut dulu sama Mama." Sejenak Lasmi mengamati apa yang ada pada diri putranya. Lasmi bernafas lega setelah memastikan tak ada luka sedikit pun pada putranya. "Maafin Riko ya, Ma. Udah bikin repot Mama," ucap Riko tertunduk. "Untung masih ada Mamah yang bantuin kamu. Coba gimana kalau nanti Mama udah nggak ada?" "Mamah ngomong apa sih, Ma? Riko nggak suka Mamah ngomong gitu." Riko menggenggam tangan Lasmi, matanya teduh menatap wajah sang mama yang nampak lelah. "Mama tahu kamu kecewa atau mungkin marah, tapi Mama mohon jangan seperti ini. Sekarang cuma kamu yang Mama punya," Lasmi berkata sambil berkaca-kaca. "Maafin Riko, Ma. Riko cuma cemburu. Mama punya pacar baru." Lasmi tercekat kejujuran Riko seolah menggetarkan hatinya. "Mama janji kok, Mama nggak akan bikin kamu marah dan nggak akan sama Pak Jamal lagi." Kalimat itu terlontar begitu saja dari Lasmi, membuat Riko seolah tak percaya. Tanpa pikir lagi, Riko memyuk mama tirinya. Lasmi pun menyambut antusias peyukan Riko. Sejenak hanya hening tercipta di antara mereka berdua. Dengusan nafas Riko menerpa Lasmi, menimbulkan sensasi lain yang sebelumnya setengah mati ditolaknya. Tapi kali ini berbeda. "Riko sayang sama Mama," ujar Riko lirih. "Mama juga sama kok," balas Lasmi membuat Riko seketika melepas peyukannya. Keduanya bersitatap, seiring keinginan yang lambat laun menguasai masing-masing. "Mah, aku..." Belum sempat Riko melanjutkan kalimatnya, Lasmi bergerak maju, memberi sambutan saat itu juga. Keduanya terlibat sambutan mesra, bak remaja yang dilanda rindu, setelah pertengkaran beberapa waktu lalu. Lasmi sudah benar-benar lupa batasan antara dirinya dengan putra tirinya. Keinginan sudah bertahta absolut di kepala Lasmi, terutama ketika ia mulai mengambil perahu layar putra tirinya. Udah hormat aja kok," gumam Lasmi. "Hihihi, maaf, Ma." Lasmi tersenyum menjawab ucapan Riko sebelum akhirnya ia bersimpuh dan memberi perhatian pada perahu layar tersebut. Untuk pertama kalinya Lasmi merasa ikhlas memberi perhatiannya. Hal yang sudah lama tak pernah dikerjakan setelah suaminya meninggal dulu. Nampak Riko menatap langit-langit sambil tersenyum bahagia. Akhirnya, angan-angannya selama ini terwujud oleh keikhlasan mama tirinya. Tak ingin sang mama bersusah sendiri, Riko lantas merubah haluan menjadi sebaliknya. Entah bagaimana caranya, segitiga bermuda serta jajaran Lasmi lainnya menghilang entah kemana. Dengan ragu, Riko mencari-cari rerumputan Sahara, lalu memberi perhatian pula. Sementara Lasmi diam tak bersuara, hanya berseru sebisanya. Sungguh berbeda dengan perhatian yang diberikan mendiang suaminya. Sumpah ia tidak ingin membandingkan, tapi memang begitulah kenyataannya. Jantung Lasmi berdetak kencang, laju angin memburu tidak karuan, pertanda banjir bandang melandanya. Sampai ketika dirasa sudah rampung, Lasmi mengatakan hal di luar bayangannya. "Mama percaya kamu kok." Tak ingin hal baik itu berakhir sia-sia, Riko pun mengiyakan ucapan mamah tirinya. Lasmi lagi-lagi bagai tersihir oleh perlakuan mulia putra tirinya. Di saat perahu melaju pada pelabuhan tersebut, Lasmi pun tak terlalu banyak bicara. Hanya seruan kecil dan ucapan lirih mengiringi rapat paripurna negara. Bahkan ketika Lasmi tahu jika sang putra hendak tiba pada tujuan utama, wanita itu pun memyuk eyat sang putra, seolah tak ingin membuang pundi-pundi kebaikan itu dengan percuma. Sejak itu Lasmi menyadari bahwa kedekatannya dengan Riko sudah terlampau jauh, tak mencerminkan ibu dan putra pada umumnya. Tapi untuk menghindarinya pun sangat sulit. Bagaimanapun juga, dia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Keduanya sudah larut dalam kubangan baik yang tak berkesudahan. Tak terhitung lagi berapa banyak mereka meluangkan waktu untuk rapat paripurna. Satu-satunya penghalang adalah ketika Lasmi kedatangan tamu bulanan. Itu pun Riko masih bisa mendapatkan perhatian lain pada perahu layarnya. 3 bulan berlalu dan sepertinya akan baik-baik saja. Hingga di satu hari, Lasmi keluar dari kamar mandi dengan wajah cemas.
Wanita cantik itu bergegas masuk ke dalam kamar dan kembali melihat alat tulis kehaliman yang ada di tangannya. Lasmi mengamati 2 goresan pena yang menandakan jika dirinya Halimah. Dunianya seolah langsung runtuh begitu saja. Pada akhirnya, kebaikannya yang selama ini ia jalankan memberi sebuah konsekuensi besar yang harus dipertanggungjawabkan. Di tengah kekalutan itu, mendadak Lasmi tersadar ketika mendengar pintu kamarnya diketuk. Mama ada di dalam?" Lasmi buru-buru menyembunyikan alat tulis kehaliman itu ke dalam laci meja rias, sebelum kemudian bergegas membukakan pintu kamarnya. Biasanya di pagi hari, pemuda itu mendatanginya untuk menunaikan rapat paripurna. Lasmi hafal karena sudah jadi rutinitas mereka. Tapi berbeda pada pagi itu. Begitu pintu terbuka, Riko mendapati Lasmi terdiam dengan raut lesu. "Mama, kenapa?" tanya Riko heran. "Mama kayak nggak enak badan aja kok," ujar Lasmi beralasan. Raut wajah Riko mendadak berubah jadi khawatir. Pemuda itu lantas memeriksa kening mamah tirinya. "Riko antar ke dokter ya?" "Nggak usah kok, Mama cuma butuh istirahat aja." Ada raut kekecewaan di wajah Riko. Artinya pagi itu dia harus libur syubidu papap. "Ada hal yang penting yang harus dibicarain kok." "Apa itu, Mah?" "Tapi kamu janji ya nggak akan marah sama Mama?" "Nggak mungkin Riko marah, Mah. Memangnya ada apa sih, Mah?" Riko makin penasaran. "Mama Halimko." Seketika Riko tercekat dan mendadak keluh. Sementara Lasmi menunduk sambil terisak. Tapi rupanya, kegamangan itu seketika berakhir saat Riko memyuk mamah tirinya. "Riko janji, Mah. Riko akan selalu ada untuk Mama sampai kapanpun." Rasa sesak Lasmi mendadak hilang mendengar perkataan putra tirinya. "Kamu serius kan, Ko?" Riko mengangguk, membuat senyum Lasmi mengembang. Sebuah senyum kebahagiaan yang datang karena ucapan tulus dari pemuda yang akhirnya akan menjadi calon suaminya. Begitulah akhir kisah Riko dan Lasmi. Sekali lagi cerita ini tak pernah mengarahkan pada hal keburukan. Mohon bijak untuk mencermati dan bisa mengambil sisi baik dari cerita yang kami kisahkan. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di kisah-kisah kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.